Halo guys, jumpa kembali dengan saya Margo Harto, yang berarti adalah jalan untuk harta atau kekayaan. Oke, kali ini aku mau review jenis batu ya, jenis batu yang berasal dari fosil dan biasanya ditemukannya di lautan. Oke, langsung aku mulai aja. Ini ada namanya batu teratai. Jadi seperti yang kita ketahui, ada berbagai jenis batu teratai ya yang ada di Indonesia. Teratai hitam, teratai lipan, teratai pancawarna, teratai kembang, teratai air, dan sarang tawon. Nah, ini aku tunjukkan beberapa contoh ya. Ini belum aku poles. Jadi bentukannya seperti ini. Ini sendiri termasuk sebenarnya teratai hitam ya, cuman udah mengkristal sehingga tembus ke bodi-bodinya. Ini ada juga teratai hitam juga, belum aku rapiin. Nah, ini ada satu yang motifnya unik ya guys. Jadi di sini bisa dilihat motifnya seperti pelek racing untuk mobil atau motor ya. Ini tinggal aku rapiin, nanti pasang ring. Nah, untuk yang ini teratai madu ya. Ini sudah aku rapikan, hasilnya seperti ini. Nah, kali ini yang akan aku bahas tuh ini. Jadi teratai ini unik ya, karena dia tunggal. Biasanya dalam satu batu cincin ini teratai terdiri dari beberapa lingkaran yang mirip sarang tawon ya. Tapi ini hanya satu lingkaran yang besar. Ini bisa dilihat, dan aku bikin tunggal. Nah, keistimewaannya lagi, dia sudah mengkristal guys di celah-celahnya. Nanti bisa kita saksikan dengan perbesaran 500 kali untuk supaya lebih jelas. Untuk teratai ini sendiri sebenarnya kan berasal dari terumbu karang ya, atau awalnya adalah biota laut waktu hidup. Dengan berproses selama jutaan tahun, maka dia menjadi seperti ini. Makanya nanti pada saat kita lihat motif atau sel-sel yang di dalam itu memang berasal dari makhluk hidup awalnya ya. Nah, untuk komposit dari batu ini sendiri memiliki kandungan magnesium oxide atau MgO2, sodium aluminium silikat hidrat, NaSi2Al, O6, dan H2O, serta Si atau silika, sehingga dia ada warna putih yang seperti air, ada warna putih yang seperti jelly. Jadi batu ini sendiri kekerasannya rendah sih, nggak sekeras kalsedon atau bacan yang udah kekerasannya berkisar antara 5 sampai 6 skala Mohs. Oke. Nah, untuk khasiat sendiri biasanya batu ini dipakai para pedagang kecil ya, karena dipercaya dapat melancarkan dagangan, terus untuk pengasian. Jadi banyak orang-orang yang menggunakan untuk hal tersebut. Anyway, untuk selain itu kan perlu kita berusaha dan berdoa ya. Jadi jangan terlalu
mempercayai hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk kesehatan, karena dia ada semacam gelombang infrared atau inframerah, makanya para medis mengakuin kalau batu ini bisa untuk melancarkan peredaran darah karena mengandung elektromagnetik ya. Dan biasanya karena proses yang sudah jutaan tahun, sehingga mereka akan berevolusi dan yaitu tadi mengandung infrared atau elektromagnetik. Oke, tidak berlama-lama akan saya segera zoom ya guys untuk batu teratai yang tunggal ini. Ini benar-benar barang langka, rare, karena jarang ya yang ada satu tunggal sebesar ini. Yang bisa kita saksikan biasanya seperti ini. Jadi dia dalam satu batu itu banyak motifnya atau seperti ini. Mungkin nanti next time aku bahas ini yang motif seperti pelek racing ini ya. Ini agak unik juga. Oke, kita langsung zoom aja guys. Terima kasih. Warna coklat yang seperti karamel meleleh itu. Jadi itu dari unsur aluminium silikat hidrat atau NaSi2Al ya. Untuk yang berwarna lebih cerah, dia terbentuk dari sodium. Makanya batu ini sendiri batu yang kaya akan mineral karena dia terbentuk dari terumbu karang atau biota laut ya, yang bisa kita saksikan pada saat mereka hidup. Mereka akan bisa bertambah besar dengan kondisi masih di dalam air laut. Kemudian setelah mereka ya entah karena kerusakan alam atau entah karena ombak atau kondisi yang tidak menguntungkan sehingga mereka akhirnya mati. Nah, maka setelah mati itu akan memfosil ya, dan di dalam laut kita tahu bahwa kandungan terbesarnya adalah natrium atau garam ya, NaH. Jadi sehingga mereka membentuk kekerasannya itu tidak seperti batu-batu kalsedon yang di daratan. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat jalur-jalur. Jadi pada saat dia masih hidup, jalur-jalur ini merupakan jalur-jalur untuk mentransportasikan nutrisi-nutrisi ke dalam tubuh dari hasil serapan makanan yang ada di air laut. Oke, sekarang aku bawa ke pusat. Jadi karena batu ini tunggal, sehingga dia terpusat di satu center ya, atau simetris ya. Nah, ini senternya ada di sini guys, dan ini kristalnya udah bener-bener padat sekali, mengalami kristalisasi di sini. Jadi keistimewaannya batu ini sendiri mungkin lebih keras dari batu-batu yang lain. Oke, saya fokusin dulu. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat seperti pasir kaca ya, maksudnya dia sudah tersebar di seluruh bodinya. Nah, jadi batu ini sendiri menurut saya sangat istimewa karena dia berasal dari makhluk hidup ya awalnya ya. Di samping ada seperti opalescent wood atau black opal,
batu ini juga berasal dari makhluk hidup, tapi berada di lautan. Nah, untuk memperoleh batu ini sendiri dibilang cukup lumayan susah ya, karena harus menembus gua-gua atau tempat-tempat yang agak susah didatangi manusia. Nah, ini senternya guys, senternya seperti ini. Makanya kenapa dibilang seperti sarang tawon, karena berlubang-lubang ya, seperti ini ya. Oke, kita geser. Nah, ini kristal-kristal yang di sekelilingnya. Ada yang satu yang unik di sisi sebelah kiri ya. Jadi di sini ditemukan seperti pola bangunan kotak gitu ya. Maaf sebentar. Nah, ini jadi seperti yang di awal kita shoot tadi, dia membentuk seperti kotak-kotak atau pola dari square ya. Nah, ini cukup unik polanya, dan di dalamnya berisi seperti karamel atau madu ya. Makanya kenapa dia warnanya seperti madu dan disebutnya dengan teratai madu. Namun di sini ada juga saya temukan seperti motif Sulaiman ya. Mungkin karena saking kerasnya batu ini, jadi ada satu kotak yang motif batu Sulaiman di sini. Nah, ini bisa disaksikan, coba saya zoom dulu. Nah, jadi motif Sulaiman itu sendiri terdiri dari berlapis-lapis ya. Mungkin pada saat dia masih hidup atau tumbuh, sehingga akan membentuk hal seperti itu. Oke, sekarang coba geser lagi ke pola yang lain. Mungkin kita menemukan bentuk-bentuk yang agak ekstrim. Nah, ini di bawahnya udah full. Yang di atas tadi berisi seperti madu. Nah, yang bawah ini berisi seperti kristal ya guys. Memang ini kristal sebenarnya. Cuman karena dia bercampur dengan silika, maka kristal itu tidak bisa membesar, atau ya kecil-kecil sekali lah, lembut. Seperti kalau besarnya mungkin seperti kristal-kristal yang lain ya, tapi di sini kristalnya benar-benar lembut sekali. Oke. Nah, ini motif-motif yang lain dari pinggiran batu itu sendiri. Oke, ini sisi kiri, di sini seperti terbentuk jaring laba-laba ya, dan dalamnya berisi kristal semua. Oke, ini kita coba. Jadi pada dasarnya batu ini karena terbentuknya dari sedimen yang silika dan ya ada sedikit natrium di dalamnya, maka pada umumnya dia akan membentuk seperti ini. Nah, kenapa batu teratai itu polanya sama? Ya karena awal biota laut itu seperti terumbu karang, bentuknya kan sama seperti itu semua. Jadi pada saat sudah mati dan memfosil ya akan jadi seperti ini. Oke guys, aku kira cukup segini dulu pembahasan mengenai batu teratai ya. Nanti aku akan bahas lagi yang warna hitam mungkin ya, biar kita lebih tahu lebih dalam lagi.
Oke, untuk kali ini kira cukup sekian, dan semoga dengan melihat ini bisa menambah sedikit wawasan mengenai batu teratai. Oke, terima kasih. Jangan lupa silakan subscribe dan like ya, supaya bisa dikembangkan lagi channel-channel ini menjadi lebih bagus dan lebih berguna lagi. Oke, bye bye guys.